Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang Pi Network lagi ya, teman-teman ya. Ada kabar apa tentang Pi Network? Teman-teman bisa cek di konten kali ini. Oke, intinya saya kalau berkonten tentang Pi Network ini nggak kayak YouTuber lain ya, yang infonya itu dilebih-lebihkan ya, padahal itu nggak ada gitu ya. Contohnya kayak channel Ublek-Ublek gitu yang sudah menyinggung gua mendak gitu. Oke, intinya gini bos ya, saya buat konten seperti ini, saya bukan seorang pionir gitu, saya menentang keras tentang Pi Network gitu loh ya, karena saya ya lihat Pi Network ini nggak jelas ya, dan juga timbul kehaluan dan kefanatikan, dan juga ini ilegal. Oke, saya bukan pionir, tapi saya selalu memberikan kabar-kabar yang dibutuhkan untuk menyembuhkan pionir gitu. Kenapa? Karena kalian itu sedang sakit sekarang gitu ya, halu tingkat dewa ya, yang udah mau ya dihaluin selama 3 tahun, bahkan bentar lagi lebih nih ya, pergantian tahun. Ya gitulah perkembangannya nggak jelas gitu ya. Pi Network ini open mainnet-nya sebenarnya kan kabarnya dulu setahun yang lalu sampai sekarang nggak ada. Tanggal 1 Desember nanti tuh ada hal yang besar tuh katanya, tapi saya nggak peduli itu. Yang saya tahu ini legal di Indonesia, udah skip gitu ya, kalau warga negara yang patuh seperti itu ya. Ini kan udah legal oleh Satgas Waspada Investasi Indonesia gitu ya. Oke, kalau biasanya saya buat konten Pi ini ya, mencari kengeyelan di kolom komentar ya dari para pionir, tapi ini saya mau main gitu ya ke grup mereka gitu ya. Ada apa gitu di grup mereka gitu ya. Jadi ini saya spontan aja ya berkontennya teman-teman ya. Nah, ini ada di salah satu grup ya, yang namanya Yanto Gunawan 4 jam yang lalu. Artinya sekitar jam berapa tuh? Jam 9 ya, karena sekarang setengah 2. Jam segitulah ya. Nah, ini ada yang bilang gini nih. Dia bilang gini gitu. Mendekati pergantian tahun, kabar Pi Network semakin menggembirakan. Seharusnya kalian itu udah bahagia ataupun gembira di tahun kemarin, bos. Ya, Bos Yanto. Karena open mainnet-nya dijanjikan awalnya itu di sana gitu, di akhir tahun lalu ini. Ya, mendekati pergantian tahun itu nggak ada proses gitu, yang ada apa, angin surga terus gitu. Semoga tahun 2023 menjadi keberkahan untuk ataupun buat pionir. Hashtag open mainnet, ganti hashtag lah kalau bisa gitu ya. Open mainnet kapan gitu, itu hashtagnya gitu ya. Jangan hashtag open mainnet gitu, sampai sekarang nggak ada gitu loh. Nah, komentar ini 84 komentar kita baca ya. Banyak yang bilang amin ya. Ini saya rasa pionir yang gak taat dengan peraturan negara gitu ya. Banyak yang bilang amin gitu ya. Amin ya Allah, semoga menjadi kenyataan. Iya gitu ya, di Indonesia aja nggak diperbolehkan gitu. Apa yang menjadi nyata gitu. Nah ini ya, ada lagi nih dari permukaan tanah 30 menit yang lalu ya. Akhirnya di akhir zaman nanti sedikit kita temui orang miskin, kekurangan uang melihat perkembangan Pi. Udah merasa kaya gitu ya dengan sesuatu hal yang belum terjadi gitu. Belum kaya udah sombong, bos ya. Kata-katanya itu nggak tahan gitu. Belum kaya udah sombong gitu. Pionir kalian itu belum megang uang tapi udah sombong gitu ya. Seakan-akan nulis kayak gini nih.
di akhir zaman nanti sedikit kita temui orang miskin. Yaitu siapa? Maksudnya itu adalah haters. Ya, haters dari Pen Network. Kekurangan uang, wah gila ya. Udah sombong gitu ya. Belum open mainnet, Paycoin belum ada harganya, ya harganya sesuai konsensus, tapi udah sombong gitu. Aduh ya. Antara bahagia dan sedih ya, karena apa yang dia kitab, yang ada di kitabku benar adanya, maaf sekedar curhat. Komennya apa ya? Lihat aja kanan sama kiri, dalam satu kampung ada beberapa orang yang ikut nambang pai. Iya, jadi bebek dulu gitu ya 9 menit yang lalu, akibat bebek culas gitu kalau kata Pak Chandra gitu. Oke. Memang sudah akhir zaman bos, orang-orang miskin menjadi kaya mendadak. Sudah tertulis semua itu, bahkan saking kayanya manusia melupakan Tuhan yang seharusnya kita bersyukur, jadi tak tahu bersyukur nantinya. Karena itulah perlu diingatkan, lau setelah kaya nanti harus tetap rendah hati dan cari amal ibadah buat bekal di hari mati kita. Intinya tuh kalian nih para pionir nih belum open mainnet ya, Paycoin itu belum ada di market, bahkan belum juga ada harganya, yang masih diharga-hargai dengan harga konsensus, tapi udah sombong gitu. Itu kan kocak gitu ya. Nih 4 jam yang lalu, mudah-mudahan pionir semua jadi miliarder. Wah, amin gitu ya, saya aminin gitu ya. Asal jangan jadi orang apa aja lah ya, halu terus gitu ya. Itu udah nggak logis ya. Paycoin itu dengan harga konsensus sekarang itu nggak logis. Oke, kalaupun ia pun listing ya, saya rasa harganya nggak akan segitu bos, melonjak kayak gitu langsung tuh nggak bakal gitu ya. Udahlah, itu nggak logis gitu. Bahkan ya di Pichen Mall aja itu jelas nggak logis gitu. Masa ada tas dijual dengan 10 Paycoin, ataupun kursi gitu dijual dengan sekian Paycoin? Artinya apa? Harga tas itu sama harga kursi ataupun benda-benda yang harganya murah kalau di dunia nyata, tapi di dunia Pay Network jadi mahal, jadi miliaran gitu ya. Jangankan kita anggap satu pay aja lah untuk satu tas, setengah pay aja itu udah nggak logis gitu. Jadi intinya Pay Network ini nggak logis gitu, tapi dilogis-logisin. Pay Network ini paynya nggak ada harga tapi diharga-hargai gitu loh. Yang tidak diakui di Indonesia tapi diakui gitu. Sini ada yang nanya lagi nih, maaf mau nanya buat para sensei, ini harus dikunci apa enggak, dibiarin aja gitu. Gak ngerti saya nggak peduli dengan hal-hal yang gini. Yang saya peduli itu hindari kehaluan, ini legal, udah itu aja. Setelah open mainnet, langkah apa yang harus dilakukan? Pertanyaan nggak usah itu bang, ganti ya. Open mainnet kapan gitu ya, jangan diundur-undur terus gitu. Ini apa lagi? Video orang nambang ya. Sebentar lagi sinar itu akan terang benderang. Wah, to the moon, Pay Network. Jangan sampai nggak listing ya.
Oke, itu ya video kali ini. Saya mau nonton Piala Dunia dulu ya di Inggris nih. Ya, Piala Dunia Qatar, Inggris lawan apa ya? Lupa saya, Amerika ya kalau nggak salah ya. Tapi entahlah. Oke, itu aja pionir ya. Semoga sadar dan sembuh ya. Dan juga taat lah ya dengan peraturan negara. Ini udah jelas ilegal gitu. Konten kreator kalian itu udah bermasalah gitu ya. Untuk kelogisan ini udah nggak logis. 3 tahun proyeknya, cuman yang keluar itu adalah harga konsensus, bukan harga realnya gitu. Jadi buat kalian yang berkomentar ke saya ya, yang bilang saya ini nggak paham proyek PAI atau apapun, saya nggak peduli dengan informasi-informasi yang terlalu mendalam seperti core team ini itulah, yang nggak peduli saya teman-teman. Yang saya peduli itu adalah ini dilarang di Indonesia, proyeknya juga nggak jelas, kehaluan yang ada ya, hasilnya pun nggak logis, hasilnya nggak ada dan nggak logis gitu. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.